Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Angga Teguh Prastyo. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan penelitian tindakan kelas. Topik kita hari ini adalah tentang masalah-masalah yang diteliti dalam penelitian tindakan kelas. Nah, di sini akan saya jelaskan masalah apa saja yang diteliti dalam penelitian tindakan kelas. Ya. Ada yang namanya masalah penelitian, ada yang namanya topik penelitian, ada yang namanya pertanyaan penelitian di dalam penelitian tindakan kelas. Apa sih bedanya masalah penelitian, topik penelitian, dan pertanyaan penelitian dalam penelitian tindakan kelas? Namun sebelumnya saya ingin melakukan apersepsi. Apersepsi ini mengulangi kembali sedikit materi yang saya ajarkan pada pertemuan sebelumnya agar sampai ingat dengan materi sebelumnya dan terhubung dengan materi yang saat ini sedang kita kaji bersama-sama, ya. Dalam materi sebelumnya saya menjelaskan definisi tentang penelitian tindakan kelas dan mengapa perlu dan penting penelitian tindakan kelas sebagai cara untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Nah, jadi pada intinya kita review kembali sedikit tentang what is the meaning of classroom action research. Jadi apa sih yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas itu? Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan, diselenggarakan untuk mencari penyelesaian, solusi, pemecahan atas problem yang terjadi di dalam kelas yang dilakukan secara sistematis. Sistematis ini artinya memiliki standar tertentu, kriteria tertentu yang sudah dibakukan, sudah disepakati. Inilah caranya seperti ini, polanya seperti ini. Nah, yang terpenting dalam PTK ada 3 tahapan yang dilakukan. Pertama, kekuatan observasi harus canggih untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di kelas. Yang kedua adalah bagaimana bentuk evaluasinya. Yang ketiga, refleksinya seperti apa, tindakan konkretnya seperti apa. Nah, setelah kita tahu bahwa penelitian dengan kelas adalah penelitian yang diselenggarakan untuk memecahkan masalah berupa tindakan real dari guru, bukan tindakan teoritik ya, tapi based on situasi di kelas, ya, berdasarkan fakta-fakta sosial yang terjadi di dalam kelas. Nah, lalu masalah apa saja yang sering terjadi dan dikategorikan masuk dalam penelitian tindakan kelas? Yang pertama tentu saja masalah-masalah pembelajaran, ya, strategi yang salah dari guru, ya, strategi yang salah dari guru misalnya ya tipologi siswanya ini kecerdasannya musikal, ya, sebagian besar. Jadi dia belajar itu kalau ada musik-musiknya. Misalnya temennya ini harus diiringi dengan lagu-lagu yang ceria, dengan metode bernyanyi, dengan sentuhan musik, tapi diberikan ceramah, wah, ngeluh siswanya. Ya. Jadi ada problem misstrategi. Kenapa sih siswa saya ini tidak tertarik dengan omongan saya? Padahal saya sudah menggunakan step up komedi dengan joke-joke yang menarik. Ya, ternyata gaya belajar siswanya bukan visual, ya, tapi gaya belajarnya demonstratif. Wah, dengan praktek, bukan diceramai, ya, maka jadi problem. Nah, ini misstrategi, kesalahan menggunakan strategi yang tidak tepat.
Yang lain bisa aja miskonsepsi. Ya, mungkin strateginya udah bagus, cuma konsep penyampaiannya yang salah dari gurunya. Nah, kekeliruan konsep materi pembelajaran. Ya mungkin gurunya kurang baca, sehingga pemahaman yang dimiliki oleh siswa tidak akurat, kan gitu. Ya. Siswa terjadi kebingungan yang tidak terselesaikan. Nah, gimana sih katanya Pak Guru ini kemarin A, sekarang B, besoknya D. Nah, ini bingung kan begitu. Ya, penguasaan materi yang tidak lengkap, tidak canggih, tidak akurat dari gurunya, yang menyebabkan kebingungan dari siswa. Itu namanya miskonsepsi. Ya. Selanjutnya terkait dengan pengembangan profesionalitas guru yang tidak maksimal di dalam kelas, misalnya RPP-nya tidak detail, atau mungkin ya hasil pembelajaran yang diukur tidak menggambarkan kondisi real dari kemampuan siswa. Ya. Jadi misalnya bagaimana kita mengetahui siswa ini bisa sholat atau tidak mengerjakan sholat sunnah duha misalnya, tapi pakai lembar ujian tulis. Nah, bagaimana bisa kan gitu? Harusnya kan ujian praktek sholat ya. Nah, praktek bagaimana dia melakukan takbiratul ihram, bagaimana dia pemahaman lafalnya dalam surat Al-Fatihah lancar enggak ketika dibacakan dalam sholat duha tadi dan sebagainya. Atau mungkin juga ada siswa yang di kelas itu nakal, sering ganggu temannya, maka guru membutuhkan namanya modifikasi perilaku. Ya. Teknik memotivasinya agar siswa itu enggak rame sendiri, ya. Agar kemudian tidak terjadi bullying, perundungan, penghinaan kepada siswa yang lain. Ada siswanya yang disabilitas kemudian terjadi body shaming, pengolok-olokan terhadap kondisi tubuh siswa misalnya. Nah, ini perlu juga dilakukan tindakan-tindakan agar tidak terjadi kekerasan psikologis maupun kekerasan seksual maupun kekerasan psikologis, penghinaan tadi. Apalagi yang dari jurusan pendidikan agama Islam ini penting. Seringkali sekarang ini bulian itu marah lebih parah karena sifatnya tidak hanya fisik tapi juga psikologis, kan begitu. Atau mungkin terkait dengan desain pembelajaran ya yang dilakukan ya, penataan ruang, jadi manajemen pengelolaan kelas ya, dana ruang yang tidak maksimal dalam mendengarkan guru ya misalnya. Desain kelas online sekarang ini misalnya ya mengandalkan Google Meet. Ini seperti apa? Karena kelas online ini terlalu ceramah juga, kembali kepada teacher center, bahwa guru sebagai pusat sumber pengetahuannya, yang kemudian tidak lagi student center, harusnya siswa yang lebih aktif. Bagaimana menggerakkan keaktifan siswa di dalam ruang kelas online ini, tantangan di masa pandemi saat ini. Ini juga perlu pendidikan kelas online kan gitu. Ya, ini sebuah hal baru, revolusi pembelajaran. Di saat guru kemudian tidak lagi leluasa ya, menggerakkan siswa berdiskusi, saling berinteraksi secara langsung, bagaimana ekspresi siswanya tidak bisa dilihat secara spesifik satu persatu. Nah, ini juga tantangan dalam penelitian tindakan kelas. Selanjutnya apa lagi? Nah, ini misalnya terkait dengan pengembangan sikap siswa, pengembangan sikap disiplin, pengembangan
peningkatan rasa curiosity siswa. Ini bagaimana membangun sikap disiplin dalam kelas online ini? Apa alat ukurnya? Ini belum selesai pengembangan alat ukur kedisiplinan siswa di masa pandemi ini. Ketika absensi hadir dalam Google Meet, dalam Zoom misalnya, keterlambatan yang dulu keterlambatan secara fisik itu dinilai sebagai salah satu bentuk karakter yang tertinggal. Nah, sekarang kalau ini apakah cukup dengan absen di Google Form misalnya? Nah, ini juga perlu dikembangkan ruang-ruang baru yang kemudian menjadikan sikap etos belajar siswa lebih rajin di saat-saat ini. Tantangan bagaimana menumbuhkan etos belajar siswa yang lebih rajin di tengah kebosanan ketika belajar tidak lagi menarik karena berbasiskan satu-satunya alat yaitu media. Bagaimana membangun inspirasi guru saat mengajar di ruang media sosial? Nah, ini tantangannya. Membangun karisma guru, kewibawaan guru di ruang media sosial. Nah, ini tantangan kita hari ini. Jadi, dan yang selalu mengikuti permasalahan kelas online lainnya adalah alat bantu berupa medianya. Ya, media pembelajarannya saat ini semakin banyak, semakin varian. Apakah itu kemudian juga mendukung pembangunan karakter siswa? Berat sekali jadi seorang guru di era online saat ini, karena sewaktu dia dididik itu dominasi pengajarannya secara tatap muka. Sekarang dihadapkan sesuatu yang tidak dipelajari secara maksimal pada saat kuliah dulu. Tidak diperhitungkan bahwa saat ini yang lebih dominan adalah pembelajaran online. Alat bantu media pembelajaran, sumber belajar seperti apa yang bisa mewakili semua kecerdasan, 8 kecerdasan siswa. Bayangkan 8 kecerdasan siswa itu harus dirangkum, harus diikat dalam satu platform media. Apakah bisa? Nah, tantangannya saya sendiri juga tidak bisa menjawab. Disinilah peran penelitian tindakan kelas itu memainkan. Yang selanjutnya mungkin di saya 7 ya, sistem asesmen atau penilaian yang mengcover semua karakter siswa. Ada afektif, sikap, ada kognitif, intelektualitas, dan psikomotorik. Ini tantangannya gimana psikomotorik siswa ini? Ya. Pengembangan sistem penilaian yang berbasis autentifikasi atau authentic assessment, dan penilaian yang bersifat benar-benar mengukur kemampuan siswa. Susah sekali sekarang ini membangun sistem penilaian yang benar-benar mengcover 3 aspek itu. Nah, ini juga penting. Selama ini nggak bisa ketemu, maka penilaiannya hanya berbasis online. Yang itu mungkin aja digarapkan orang tua, dikerjakan orang tua yang mengerjakan, atau kolaborasi orang tua dengan siswanya, dengan anaknya, sehingga kemudian tidak terlihat secara memotret secara jernih kemampuan siswa itu sendiri. Selanjutnya nomor 8 terkait dengan masalah-masalah apa saja yang diteliti dalam PTK, ya terkait dengan kurikulum ya. Kurikulumnya seperti apa, desain kurikulum, baik itu CBSA, kalau dulu namanya CBSA, cara belajar siswa aktif, ada yang KBK, kurikulum berbasis kompetensi, ada yang namanya KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, ada yang namanya K13. Gimana ini memadukan kurikulum online dengan kurikulum yang mungkin saat ini masih KTSP atau yang lain. Nah, ini juga membangun interaksi kurikulum yang efektif di kalangan guru ini juga penting ya. Tantangan kita memang banyak dalam PTK ini kan begitu. Lalu kalau kita sudah tahu masalah-masalah real di dalam kelas yang diteliti, ya tadi itu ada 8 masalah yang secara umum seringkali dilakukan dalam penelitian kelas. Apa sih yang membedakan atau keunikan tersendiri dari PTK dengan penelitian yang lain? Yang paling penting, ciri yang paling utama, PTK tidak lagi memahami masalah, tidak lagi mengetahui masalah, tapi harus bisa
memecahkan masalah. Artinya penelitian yang dikerjakan harus benar-benar memberikan solusi. Yang kedua, karena dia harus memberikan solusi, maka tindakannya berpikir kritis, harus bisa memberikan. Guru itu sering menulis dan mencatat setiap kejadian-kejadian yang terjadi di kelas. Maka kemudian kemampuan observasi menjadi sangat penting gitu. Ya, observasi yang selama ini dipahami mahasiswa saya ya sekedar melihat, ya sekedar view, bukan observe. Kalau view kan melihat. Nah, observe itu menggunakan juga ini perasaan, gitu kan, menggabungkan observe ya. Telinga ini juga digunakan, semua indera digunakan untuk merekam semua aspek dari dalam kelas, baik yang terstruktur yang menggunakan pedoman maupun yang improvisasi dari peneliti. Ada yang observasi terbatas, mungkin hanya 1 jam 2 jam, ada yang sampai total 24 jam non-stop di kelas itu. Wah, ini sangat semangat sekali penelitinya ya. Ada juga yang kolaboratif. Nah, ini yang paling khusus, yang membedakan dengan yang lain, ini kolaborasi. Jadi biasanya PTK dilaksanakan kolaborasi antara dosen dengan guru di kelas, tim teaching. Karena sama-sama mencari solusi kan gitu. Selanjutnya yang khas dari PTK adalah dia berangkat dari social need assessment di lapangan. Jadi dari kebutuhan penilaian di kelas, bukan dari kajian teoretik. Ya, ini jadi memang berangkat murni dari kebutuhan yang ada di kelas. Berangkat dari catatan harian, berangkat dari observasi yang dilakukan oleh guru di dalam kelas, yang dianggap itu sebagai masalah dalam penelitian. Yang masalah yang diteliti ini sebenarnya sederhana, jelas, yang gitu. Tidak bulat. Masalah-masalah motivasi belajar yang rendah, komitmen pengerjaan tugas yang rendah, semangat belajar yang menurun, kan begitu. Dan yang terpenting, di samping memecahkan masalah juga harus membangun rasa ingin tahu dari guru yang tinggi agar siswanya berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Ya. Oleh karena itu ya ini, karena sangat penting, ini menjadi salah satu bagian yang melekat dalam profesionalitas guru. Banyak guru yang kemudian tidak bisa mengembangkan karirnya secara tuntas sampai ke puncak karir, terhenti di 4A atau 4B karena belum membuat PTK. Banyak sekali diklat itu artinya pendidikan dan latihan. Kalau pendidikan itu berjangka panjang, kalau latihan itu berjangka pendek. Ya. Oleh karena itu, mumpung masih muda-muda ini, calon-calon guru mahasiswa ya mulai sekarang berlatih membuat PTK. Loh, saya ini jurusan MPI Pak. Ya, nanti kalau jadi pengawas, lakukan penelitian tindakan sekolah. Ini bekalnya dari PTK ini. Bagaimana Anda sebagai kepala sekolah bisa menghasilkan kebijakan yang bagus berangkat dari tinjauan ilmiah seperti PTK. Kan begitu. Oleh karena itu ya cara membuat masalahnya ya tadi, mana yang menjadi skala prioritas di kelas itu yang harus diselesaikan. Tidak semua masalah di dalam kelas bisa diselesaikan secara bersamaan. Jadi harus dipilih yang mana yang memiliki dampak yang paling dahsyat bagi pembentukan karakter siswa. Oleh karena itu kalau penelitiannya PTK-nya ingin mengukur variabel untuk melihat dampak, maka pakailah kuantitatif. Tapi kalau ingin mengetahui proses pembelajaran siswa dari hari ke hari,
dari waktu ke waktu ada sebuah kebijaksanaan atau refleksi yang ingin dihasilkan, pakailah kualitatif. Saya rasa itu sebagai pengantar mata kuliah P3 hari ini dengan topik masalah-masalah penelitian yang ditanyakan dalam penelitian tindakan kelas. Semoga memberi manfaat sebagai pemantik diskusi kita hari ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.